Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga di hari ini semuanya diberikan kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami kelompok 7 akan menyampaikan tentang fungsi perencanaan dan fungsi pengorganisasian. Kelompok kami ada 3 orang, satu bernama Hadi Triyono, yang kedua Dewi Puspitasari, yang ketiga saya Daswin Rahman Nurdin. Nah, langsung saja kita ke materi yang akan kami sampaikan tentang konsep fungsi dasar manajemen dalam konteks modern. Fungsi dasar manajemen merupakan fondasi utama dalam menjalankan aktivitas organisasi secara umum. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu proses yang berkesinambungan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks modern, fungsi-fungsi ini tidak lagi diterapkan secara konvensional, melainkan mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan teknologi digital, perubahan lingkungan kerja, serta meningkatnya tuntutan terhadap prinsip keberlanjutan. Organisasi modern dihadapkan pada lingkungan yang dinamis, penuh ketidakpastian dan persaingan global yang ketat. Oleh karena itu, manajemen dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Fungsi dasar manajemen tetap relevan, namun cara penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman agar organisasi dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, itu konsep fungsi dasar manajemen dalam konteks modern. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Hadi Triyono. Silakan. Baik, saya akan meneruskan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan dalam manajemen modern. Perencanaan merupakan fungsi awal dalam manajemen yang berperan dalam menentukan tujuan organisasi serta strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Dalam organisasi modern, perencanaan tidak lagi hanya didasarkan pada pengalaman dan intuisi manajer, tetapi telah berkembang menjadi perencanaan strategis berbasis data. Kemajuan teknologi digital seperti big data, analitik prediktif, dan sistem informasi manajemen memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih akurat dan real time. Hal ini membantu manajer dalam memprediksi tren pasar, memahami perilaku konsumen, serta mengidentifikasi peluang dan risiko yang mungkin dihadapi organisasi. Dengan demikian, perencanaan menjadi lebih objektif, terukur, dan fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Selain itu, dalam konteks keberlanjutan, perencanaan modern juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Organisasi dituntut untuk merancang strategi yang tidak hanya berorientasi pada perencanaan yang terintegrasi, dan prinsip keberlanjutan akan membantu organisasi menciptakan nilai jangka panjang dan meningkatkan reputasi di pemangku kepentingan. Sekian dari saya. Pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi pengorganisasian. Apa itu fungsi pengorganisasian? Pengorganisasian adalah proses pengelompokan aktivitas, pembagian tugas, penetapan wewenang, dan tanggung jawab, serta pengaturan hubungan kerja antar individu dalam organisasi. Tujuan organisasi meliputi membagi tugas secara jelas, menciptakan kerjasama yang efektif, menghindari tumpang tindih pekerjaan, memudahkan koordinasi antar bagian. Selanjutnya, manfaat pengorganisasian. Pengorganisasian memungkinkan pekerjaan dilakukan secara efisien dan terstruktur, sehingga setiap anggota organisasi memahami perannya masing-masing. Selanjutnya, bab terakhir yaitu kesimpulan. Fungsi perencanaan dan fungsi pengorganisasian merupakan dua fungsi utama dalam manajemen yang saling berkaitan. Perencanaan berfungsi menetapkan tujuan dan langkah-langkah pencapaian, sedangkan pengorganisasian berfungsi mengatur sumber daya dan pembagian tugas. Dengan penerapan kedua fungsi ini secara baik, organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.